sudah 400.000 lebih subscriber, dan pendapatan saya sekarang video durasinya cuma 4 menit lebih berapa gitu. Itu penghasilannya mencapai di atas 1 miliar. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gondrong Labana, dan terima kasih Pak Kapolsek juga dan teman-teman mahasiswa dan semua yang hadir. Wah, bro, biar. Saya rasa begini. Sekarang ini kan zaman canggih, internet semakin maju begitu kira-kira. Nah, begitu. Apa salahnya kita jadi pemuda atau pemuda-pemudi yang untuk tahun sekarang ini mencoba keberuntungan lewat YouTube begitu kira-kira. Jadi nah gini Mas, kalau Anda punya bakat terpendam begitu kira-kira, bakat terpendam disalurkan di YouTube. Jadi akun YouTube itu, kalau Anda punya akun YouTube sudah bisa download video dari YouTube, sebetulnya itu sudah aktif. Jadi tinggal diganti nama yang bagus, nama akun itu yang pendek, singkat, padat, mudah diingat orang gitu. Terus dikasih gambar yang bagus juga, tinggal upload video, selesai. Nah, tidak perlu daftar, nanti tinggal nunggu apa ya, nunggu hasilnya. Nanti kita ada persyaratannya kalau mau jebur di bidang YouTube, yaitu 1000 subscribe sama 4000 jam tayang. Kayaknya semua pekerjaan itu sama kalau menurut saya. Tinggal ada kemauan apa enggak, rajin apa enggak orang itu. Bedanya kalau di YouTube Mas, begini bedanya. YouTube itu tidak melihat ijazah kita, begitu kan? Kira-kira kalau kerja lain kan mungkin dilihat ijazahnya, skillnya kayak apa begitu. Kalau YouTube nggak ada itu, nggak dipakai. Yang dihargai YouTube, yang dibayar oleh YouTube adalah ide-ide kreatif kita, begitu. Jadi semua ada ahli pemikat burung, apa salahnya sih kita pinter mikat burung kok nggak di YouTube, nggak bikin video ya. Nanti yang nonton itu orang-orang kota sana, orang Jakarta, pokoknya orang kota itu seneng kalau nonton yang alam-alam begitu. Beda kita tinggalnya di kampung, wah orang mikat burung buat apa gitu, nggak nonton pasti. Nontonnya yang hot-hot, yang mewah-mewah begitu kan. Jadi kita posisinya di kampung, ya kita bikin video yang di kampung kita sambil memperkenalkan wilayah apa Mas sekarang ya, memperkenalkan daerah kita. Kalau saya, pengalaman saya dulu bikin YouTube itu sebetulnya iseng-iseng Mas. Hobi saya mancing, saya video, saya upload di YouTube. Awal-awalnya itu yang nonton juga sedikit. Jadi saya nonton sendiri, oh saya ada di YouTube, itu sudah bangga. Wih, mantap aku ada di YouTube gitu. Lambat laun, seiring perjalanan waktu, penonton saya rame. Gak tahu entah kenapa, mungkin tertarik sama apa, aku juga gak tahu. Penonton saya rame, saya akhirnya dimonet oleh pihak YouTube. Apalagi terus dapat gajian, tambah semangat lagi. Yang penting kita rajin ngupload video kalau di YouTube. Ya nanti insya Allah pasti ada hasilnya. Begitu kira-kira. Persyaratan YouTube ialah 1000 subscribe sama 4000 jam tayang. Jadi video kita harus sudah ditonton 4000 jam. Memang susah itu. Tapi kalau kita beruntung, kita ada kreatif tersendiri, orang suka, satu video itu bisa meraih 4000 jam tayang, bisa lebih-lebih gitu. Cuma channel Anda mancing kan? Channel Anda mancing. Jadi kalau mancing itu jangan asal mancing, harusnya lebih unik. Masalahnya channel mancing itu di Indonesia sendiri mungkin ribuan. Jadi persaingannya ketat. Jangan asal mancing dapat ikan, nggak laku. Kalau menurut saya nggak laku. Kalau sampai hobi ngelawak, pinter ngelawak, bisa dicampuri lawak. Cari ide-ide yang unik, yang kreatif, mancing pakai apa ya, pesawat atau pakai apa, itu bisa. Yang penting unik. Jadi orang suka begitu.
Dan tidak lupa saya ingatkan, kalau di media sosial kita perlu hati-hati karena sudah ada undang-undang ITE kalau tidak salah begitu. Masalahnya saya lulusan SD mas, kalau cerita tentang undang-undang tidak paham sama sekali. Cuma ngerti sidik-sidik nih. Terus kalau bisa sekarang ini ya mas ya, di YouTube banyak channel mancing. Itu sebetulnya saya sangat resah sekali kalau nonton yang begitu. Yang pura-pura mancing sebetulnya dia jualan katok. Pernah lihat kan? Iya. Jadi sebetulnya yang di video itu CD-nya yang si perempuan itu. Banyak penontonnya. Kalau bisa jangan. Itu bukan budaya kita. Budaya Indonesia sebetulnya orangnya sopan santun, ramah tamah, murah senyum. Itu budaya Barat mas. Kita hidup kita di Amerika, nggak apa-apa kita jualan CD, nggak apa-apa. Kita di Indonesia tidak boleh. Kalau saya punya jabatan tinggi di negara Indonesia, sudah aku stop akun-akun yang begitu itu, aku ciduk semua orangnya. Ya betul, merusak generasi bangsa kita. Kalau yang nonton orang-orang tua sudah punya istri nggak masalah, tambah semangat. Kasihan kan anak muda nih loh yang nonton. Gandengannya nggak ada. Apalagi kita kenal agama, kita punya agama, berdosa itu di sisi agama. Nah, ya kan? Begitu kira-kira. Apalagi yang ditanyakan, monggo. Tak jawab saisane, monggo. Mas, monggo tanya ke. Ini kan banyak pemuda itu mulai suka lah membuat konten itu. Iya, iya. Mungkin langkah awal selain penjelasan tadi, mungkin dari fasilitas atau kapasitas atau yang lain, nanti coba disampaikan. Jadi minat ini kalau saya lihat sudah ada. Sebenarnya saya sendiri ada minat, tapi nanti alat yang saya pakai itu apa? Nah, terus perlu tim atau tidak? Iya. Ini langsung coba ya. Iya. Nah, begini yang masih pengen mengawali ke YouTube. Nggak perlu mahal pak, yang penting ada HP, kamera ada depan belakang, sama tripod cukup. Kalau nggak mampu beli tripod, sebetulnya bisa. Sendok garpu itu dibeginikan, HP ditancap diikat kayu, sudah jadi tripod. Alhamdulillah saya dulu memang begitu pak. Tripod belum punya, saya punya ide buat jepit HP ini apa biar bisa nyangkut di kayak tripod. Akhirnya sendok garpu saya patah. Begini, tak tancapkan begini, sendok garpu saya solasi sama kayu. Jadi waktu mancing saya tancapkan begini aja. Yang penting bisa rekam saya sendiri. Kalau perlu kameramen saya rasa tidak perlu. Cukup kita sendiri. Kalau masih pemula gitu. Nah nanti kalau memang kita sudah dapat gajian dari YouTube, baru kita tingkatkan kualitas video kita. Pakai handycam kayak begitu, kira-kira itu juga sama sebetulnya harganya sama HP pak, 2,5 juta. Ya HP sekarang mahal-mahal, handycam 2,5 juta. Kelebihannya di zoomnya itu 60 kali lipat. Kalau ada orang mandi di ujung di zoom itu kelihatan jelas, tapi jangan begitu kira-kira gitu. Terus apa aja gitu? Apa mas? Kayak yang punya channel YouTube monggo jujur. Yang ditanyakan penghasilan dulu. Alhamdulillah untuk posisi saat ini di Kabupaten Berut saya kan YouTuber nomor 1 kalau nggak salah. Sudah 400.000 lebih subscriber dan pendapatan saya sekarang di atas 25 juta, di bawah 30 tiap bulan. Makanya naik turun dari penonton itu rame apa enggak, tapi ya segitu itu, di atas 25, di bawah 30. Tapi kalau satu video bisa ditonton berapa juta orang itu, ya bisa tembus 100 juta. Begitu mas, nggak ada batasnya kalau YouTube itu gajiannya. Sampai bisa bikin video satu, kayak ini satu contoh kayak teman saya ya, yang tinggal di Banjar. Satu video durasinya cuma 4 menit lebih berapa gitu. Itu penghasilannya mencapai di atas 1 miliar. Itu kalau mungkin Pak Bidi itu tinggalnya dekat
dekat apa namanya ya, daerah Jakarta sana mungkin udah masuk TV. Sayangnya Pak Bidi tinggalnya di kampung, teman saya itu. Nah dia dulu Pak Bidi itu adalah anggotanya Pak Makmur, zaman Pak Makmur jadi bupati. Terus YouTube-nya rame, mungkin tidak tahu kenapa, masalah pribadi atau gimana sudah mengundurkan diri dari situ. Ya nggak tahu lah masalahnya apa. Yang penting sekarang ini dia juga sukses di YouTube. Jadi durasi cuma 4 menit bisa menghasilkan 1 miliar lebih uangnya. Dan uang YouTube itu dari mana? Langsung dari Amerika. Jadi langsung dari Amerika lewat rekening kita, masuk di rekening kita itu. Terus menurut saya, kalau di Indonesia ini semakin banyak orang jadi YouTuber, pernah saya bahas kemarin di salah satu video saya, YouTube itu bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena YouTube ini nggak main-main, Mas. YouTube ini pajak, begitu. Pajaknya YouTube itu lebih gede daripada pedagang-pedagang, istilahnya pedagang 1%. YouTube itu masuk seni kalau nggak salah pajaknya 5% gitu, banding 5/1. Semakin banyak YouTuber di Indonesia, pendapatan negara Indonesia semakin gede. Begitu kira-kira. Jadi yang teman-teman yang putus sekolah atau yang kurang modal, sebetulnya nggak masalah, tinggal ada kemauan apa enggak. Cuma modal HP sama tripod, kalau ada kemauan jadi. Itu pengalaman saya sendiri. Bagusnya lagi kalau di YouTube, Mas, sampean bisa nyari penonton itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dari Amerika, Australia bisa. Apalagi yang mahasiswa pinter bahasa Inggris, kenalkan alam-alam di sekitar pakai bahasa Inggris. Oh ini alam Borneo, begini. Mencari penonton dari luar negeri. Iklan di Indonesia itu paling murah. Jadi yang paling mahal di luar negeri semua. Atasnya Indonesia, Malaysia baru nomor 2. Pokoknya Indonesia itu paling murah. Jadi YouTuber Indonesia itu sebetulnya YouTuber paling murah. Kalau kita tinggal di Amerika, wih, keren-keren gajinya gede-gede di sana. Begitu. Bisa dilihat semua gini Mas. Kalau ada yang nggak tahu tentang YouTube, dikembalikan ke YouTube. Ketik aja keluhan Anda itu di YouTube. Apa keluhan Anda? Insya Allah ada itu jawabannya di YouTube. Ditonton, dipelajari. Tapi jangan salah, cuma menonton YouTube, lihat dulu komentarnya orang. Ini YouTube itu betul-betul apa enggak? Kadang ada yang bohong juga. Begitu. Kalau nonton YouTube, usahakan deskripsi ditonton, dibaca, sama kolom komentar itu kita cermati. Nanti jangan-jangan enggak channelnya bohongi orang, begitu. Monggo, lanjut. Cukup ya, cukup ya. Takonnya berat, cukup berat. Oke, saya akhiri. Saya rasa cukup. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.